nanti teman-teman tidak mempunyai kendala kenapa bisa bolong-bolong, kenapa bisa berminyak ketika dicat. Mungkin kendalanya salah satunya itu hal sepele tapi tidak diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan membahas masalah lap yang bagus atau yang direkomendasikan untuk khusus buat ngelap bodi mobil sebelum dicat, dan degreaser yang baik buat ngelap panel yang akan dikerjakan. Nah, degreaser yang bagus atau yang baik itu biasanya slow, dan yang cepat kering itu biasanya disebut dengan wash bensin, dan degreaser yang slow itu biasa juga disebut dengan M600. Nah, teorinya itu bagaimana? Saya akan langsung praktekkan sesuai dengan teori yang pernah saya pelajari, yaitu degreaser yang slow kita tuangkan ke Kimtek, namanya Kimtek. Nah, caranya adalah seperti ini, sahabat. Jadi proses ngelap Kimtek dengan degreaser itu satu arah, dan kita lihat apakah ada baret atau bocel atau penyok. Ketika kita lihat sepintas sepertinya tidak ada kendala, langsung kita lap dengan lap kering, dengan lap Kimtek satunya. Tahap demi tahap kita lakukan, searah demi searah kita lakukan, dan langsung kita lap dengan lap kering. Tujuannya untuk apa? Nanti saya jelaskan. Dan ini nanti saya akan aplikasi cat secara kering, dan hasilnya apakah sama dengan aplikasi cat yang secara basah, karena setiap saya aplikasi pasti saya menggunakan aplikasi secara blok dan basah. Nah, kali ini saya akan menggunakan aplikasi secara kering dari awal sampai akhir. Setelah kita lap, bagaimana kalau misalkan pakai lapnya itu dengan kain biasa? Mungkin bisa, cuman khusus yang buat ngelap itu adalah Kimtek, dan ini sangat mudah didapat di toko online pun ada, dan degreaser pun juga tersedia banyak. Kenapa harus dua, lap basah dan lap kering? Fungsinya adalah ketika kita lap itu tidak langsung kering, kita cek dulu apakah ada baret atau bocel. Jika tidak ada, kita langsung lap kering supaya tidak berbekas pada lapisan cat yang akan kita semprotkan, atau untuk menghindari galer-galer bekas degreaser yang slow tadi. Kalau misalkan yang cepat kering pasti akan cepat kering, cuman kelemahannya kita tidak bisa mengecek apakah di panel ada defek atau kekurangan pada pendebulan atau tidak, jadi kita tidak bisa melihatnya. Tapi dengan slow ini kita bisa ngecek secara langsung di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Jadi ketika ada penyok atau baret, kita bisa melihatnya. Nah, itulah fungsi dan kelebihan lap dan Kimtek. Dan ini hanya satu, ini bisa buat berulang-ulang kali kalau tidak mengikuti prosedur. Tapi itu saya rasa juga nggak masalah, karena kalau kita mengikuti prosedur SOP dengan 100%, pastinya kita akan lebih cepat boros, waktu terkuras akan lebih lama, dan pekerjaan tidak akan cepat selesai. Karena teori itu hanya patokan, kita mengikuti, tapi kembali kepada mekanik masing-masing. Jadi ini lap satu pun bisa untuk beberapa mobil, dan sangat bagus dibandingkan dengan lap kain atau dengan tisu. Tapi daripada dengan kain, lebih baik dengan tisu. Nah, semoga dengan video ini tidak ada kendala-kendala lain dari teman-teman. Kenapa harus pakai Kimtek? Nah, ini namanya Kimtek, sahabat. Jadi kenapa harus pakai Kimtek? Karena dengan Kimtek kita benar-benar bisa lebih maksimal dalam penggunaannya. Semoga dengan adanya video ini nanti teman-teman tidak mempunyai kendala kenapa bisa bolong-bolong, kenapa bisa
berminyak ketika dicat. Mungkin kendalanya salah satunya itu hal sepele tapi tidak diperhatikan. Nah, sekarang kita akan ngecat dengan aplikasi kering. Nah, teman-teman, sekarang kita mari perhatikan sama-sama. Saya akan melakukan aplikasi kering dan ini adalah lapisan pertama. Setelah lapisan pertama secara kering, berlanjut ke lapisan kedua yang saya aplikasikan. Tapi dengan cara aplikasi kering ini tentunya cat dan thinner agak lebih encer daripada aplikasi cat basah. Tentunya agak lebih kental daripada aplikasi kering. Dan sekarang kita lanjut ke aplikasi ketiga, yaitu tetap dengan menggunakan teknik aplikasi secara kering. Dan ini adalah lapisan yang ketiga. Jadi intinya aplikasi kering dan aplikasi basah itu hasilnya sama, hanya saja yang membedakan proses pekerjaannya lebih lama. Setelah lapisan ketiga, kita berlanjut lagi ke lapisan keempat dengan seperti biasa, yaitu aplikasi kering sampai benar-benar cat menutup. Dan mohon maaf, kameranya agak sedikit suram, saya tidak tahu kenapa ini. Nah, setelah aplikasi yang keempat, kita melakukan tag rag atau tag cloth, karena walaupun warna solid, jika pengaplikasiannya secara kering pasti akan menimbulkan debu atau overspray. Jadi kalau tidak di tag rag pasti akan kasar. Nah, teman-teman bisa lihat itu, walaupun tag ragnya warna putih tapi sangat terlihat kotoran atau debunya. Setelah lapisan yang kesekian kalinya, ini adalah lapisan terakhir, dan cat sama thinner kita lebih encerkan lagi karena ini adalah proses aplikasi base coat yang terakhir. Jadi setelah aplikasi terakhir ini, saya akan melakukan aplikasi pernis atau pernis, lapisan pernis terakhir setelah base coat dengan flash off yang sudah ditentukan. Untuk teman-teman yang belum berlangganan, silahkan subscribe channel saya dan like serta komen dan bagikan kepada teman-teman supaya video saya bermanfaat buat yang lain. Saya menggunakan aplikasi cat secara cepat karena saya sudah mengatur jarak dan setting spray gun dan pengeluaran cat, jadi agak Oke sahabat, sekarang aplikasi cat sudah selesai dengan teknik dari awal sampai akhir kering. Nah, sekarang tinggal pernis. Mari kita simak sama-sama. Nah, aplikasi pernis yang saya lakukan ini berbeda dengan aplikasi pernis di atas cat warna-warna lain, karena ini saya memakai aplikasi secara kering dan beberapa lapisan. Jadi pernis yang saya gunakan waktu lapisan pertama ini agak sedikit tebal. Setelah flash off beberapa menit, saya akan melakukan pernis yang kedua, dan ini juga akan sedikit lebih tebal untuk menghindari absorb atau menyerap. Jadi warna putih itu kalau kita tidak sabar dan tidak menghiraukan flash off, dia bisa menyerap atau buram atau kusam. Jadi flash off untuk warna putih sangat penting untuk dilakukan. Nah, itu aja sahabat video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.